Nah, subuh nggak ngaruh ke dia ke waktu syuruk. Karena subuh itu beda. Subuh itu keluar fajar. Kalau syuruk keluar syams, matahari. Beda dia, Pak. Beda. Jadi subuh yang dilambatkan 8 menit itu untuk memastikan fajar shodiknya benar-benar sudah keluar. Untuk memastikan fajar shodiknya benar-benar sudah keluar. Dan dia tidak terpengaruh, Bapak Ibu. Karena kita tidak menghitung waktu mundur dari subuh. Kalau kita hitung waktu mundur dari subuh, ya terpengaruh dia. Ya, terpengaruh dia itu. Tapi kan kita tidak menghitung waktu mundur dari subuhnya. Nah, gitu dia. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika tempat matahari mulai mau keluar itu namanya masyrik. Tempat matahari terbenam namanya maghrib. Proses keluarnya namanya syuruk. Di waktu syuruk itu terlarang sholat, haram sholat. Setelah sempurna keluar, baru kita boleh sholat. Sholat pertama yang kita tunaikan itu setelah matahari keluar itu disebut dengan sholat isyraq. Kenapa disebut sholat isyraq? Karena sholatnya ditunaikan setelah syuruk. Sholatnya ditunaikan setelah sempurna syuruk. Makanya sholat itu diistilahkan dengan sholat isyraq. Nah, sholat isyraq ini, Bapak Ibu, itu adalah bagian dari sholat duha. Jadi kalau sholatnya berapa rakaat? Cuman 2 rakaat. Sholatnya cuman 2 rakaat. Nah, kalau sholat duha itu kita anggap 2 balik rakaat dan kita tunaikan isyraq 2 rakaat, maka sudah berkuranglah jatahnya sholat duha. Kurang jatah sholat duha, berarti nanti di inti duha dan akhir duha tinggal 10 rakaat lagi. Gitu dia. Jadi 2 balik itu dibagi-bagi, tidak dirapel dong. Kadang-kadang awak kan berapel, tunggulah jam 8 bekok baik sholat 2 balik rakaat. Kan kadang-kadang seperti itu, Pak Ibu. Dia beda-beda tuh, Bapak Ibu. Beda-beda. Dan fadilahnya berbeda. Fadilahnya sholat duha itu memperlancar rizki, Ustaz. Benar, tapi itu nanti di akhir duha. Yang awal duha ini apa fadilahnya? Nah, itu kata Rasulullah, falahu ajrun ka ajril haji wal umrah. Untuk menumpuk pahala. Pahalanya itu sama seperti pahala haji dan umrah. Pahalanya yang sama, tapi belum haji dan umrah. Jangan beko pulang sholat subuh awak sholat isyraq di musaji. Keluar dari musaji ini Allah diimbau Pak Haji, Bu Haji, anak masuknya dong. Maksudnya dong. Jadi alur lah. Pak Haji, Bu Haji itu kalau lah pergi ke Makkah, ya Pak. Kalau lah pergi ke Makkah baru diimbau Pak Haji, Bu Haji kan. Bahkan alun menunaikan haji, bahkan alun menunaikan umrah lah dari imbau haji di orang bandara tu Pak. Haja katanya kan. Pak Ibu kamu yang pernah pergi haji atau umrah itu kan imbau haji tu. Awak cuma umrah hanya imbau haji. Itu dia. Oke, Bapak Ibu. Jadi yang pagi sholat duha awal itu pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Nah, pahala haji dan umrah itu apa? Surga balasannya. Haji, apa kata Rasulullah? Tidak ada balasan terbaik untuk haji yang mabrur kecuali surga. Kecuali surga. Kalau haji berbuah surga, maka isyraq akan berbuah surga juga. Gitu dia, Bapak Ibu. Tapi haji kan butuh perjuangan, maka isyraq pun butuh perjuangan. Apa perjuangannya? Pakai syarat dia. Apa syaratnya? Salat subuhnya berjamaah. Itu syarat mutlak. Salat subuhnya berjamaah. Makanya di dalam hadis itu disebutkan man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah. Bahkan di riwayat lain disebutkan man shallal ghadata fi masjidin, siapa yang salat subuhnya di masjid. Di masjid, harus di masjid, Ustaz. Maka karena ada riwayat berjamaah tadi, maka dibolehkan. Misal ibu-ibu yang tidak memungkinkan datang ke musaji, awak punya bayi baru datang ke musaji, Ustaz. Awak tidak bisa sholat isyraq, tidak dapat pahala haji dan umrah dong. Bisa sholat di rumah tapi berjamaah. Kalau sholat sendiri tidak masuknya dong. Kalau sholat sendiri tidak jenamahnya dong. Nah, itu dia berjamaah, itu syarat wajibnya. Sholat subuhnya berjamaah,
di masjid itu lebih baik. Kemudian tsumma yaq'udu, kemudian duduknya hebatnya Rasulullah itu pakai bahasa qa'ada. Duduk itu kan ada dua bahasanya, ada qa'ada, ada jalasa. Ada qa'ada, ada jalasa. Kalau jalasa itu duduknya di tempat kita sholat. Misal ambo sholat tadi di muko, maka duduknya di muko tuh sampai terbit matahari. Nah itu dia. Misal apa ibu ambo sholat, ya apa ambo sholat di saf pertama, maka duduknya di siko, di mawak sholat subuh di situ duduknya. Itu kalau jalasa. Tapi bahasa hadisnya kan qa'ada. Qa'ada itu duduk bebas, duduknya bebas. Dan duduk bebas itu asalkan di wilayah tempat kita sholat. Tidak boleh keluar. Keluar kalau ke kamar mandi, ke tempat wudhu boleh. Tapi kalaulah keluar awak pergi membeli sayur, dah selesai, habis, putus dia. Putus dia Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, awak sholat subuh di masjid, lalu sholat isyraq di rumah, naramuh ya. Jadi awak sholat subuh di situ, awak sholat isyraqnya. Itu perjuangannya. Itu perjuangannya. Sholat subuh awak di masjid, kemudian awak duduk di masjid, tsumma yaq'udu, kemudian duduknya bebas karena pakai qa'ada, maka bolehlah duduknya memilih tonggak atau dinding sampai bersandar sambil duduk maunju boleh. Bebas. Mau niu maunju, niu baselo bebas. Nah, apa yang kita lakukan selama menunggu waktu syuruk itu? Yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Nah, berzikir ini apakah harus subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saja? Tidak. Bebas. Zikir boleh, baca Al-Qur'an bagian dari zikir, maka baca Al-Qur'an boleh. Mendengarkan pengajian bagian dari zikir, bertaklim ini bagian dari zikir Bapak Ibu. Ini kita sedang berzikir ini. Dari mana dalilnya? Surat Ali Imran itu kan? Surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berfikir, saling bertukar pikiran. Nah, itu boleh. Itu boleh. Maka mendengarkan pengajian, kajian subuh misalnya kan, kalau ada kajian subuh sampaikan ke waktu syuruk, itu lebih bagus. Jadi beko disambut waktu syuruk, kita sholat isyraq 2 rakaat baru sudah itu pulang. Makan-makan dulu Pak. Ayo makan-makan lah dulu. Kok makan-makan dulu kan? Nah, boleh. Tapi sholat isyraq kita dulu, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah, luar biasa Bapak Ibu. Nah itu dia, cuman 2 rakaat. Selesai 2 rakaat itu, dah pulang kita lagi. Jangan dirapelo sampai langsung 2 balik rakaat, kehilangan nanti kita yang inti duha dan akhir duhanya nanti. Nah, karena dia punya pengaruh masing-masing dia. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan, silakan Pak. Pak, aku mau tanya ya Pak. Iya. Yang sunat rawatib itu Pak. Rawatib. Ya. Aku kalau tengah malam yang diri aku ya. Aku jago tengah malam, lalu membayang duduk, sudah itu membayang taubat, membayang tahajud. Tahajud, ambo itu jadi rawatib itu gimana boleh tak kalau membayang Rawatib. yang awal aku sudah duduk atau imam bertanya. Rawatib ya Pak? Baik. Namanya as-sunanur rawatib. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu pengiring salat wajib. Salat sunnah rawatib itu pengiring salat wajib. Maka masing-masing salat wajib itu ada rawatibnya. Ada yang ditunaikan sebelum, ada yang ditunaikan setelah. Itu yang rawatib. Ya Pak? Nah, yang lainnya itu yang salat mutlak dan salat yang lainnya. Jadi kalau salat malam tidak ada rawatibnya. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Sebelum kita lanjut ke inti duha. Pas, lanjut. Yep. Baik Bapak Ibu. Jadi Nabi itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau cerita dulu sedikit. Di kitab Al-Yawmun Nabawi yang ditulis oleh Imam At-Tuwairi itu, di situ diceritakan Bapak Ibu, Nabi selesai sholat subuh itu beliau zikir dengan para sahabat. Nah, beliau selesai sholat subuh, beliau zikir. Kadang-kadang berdiskusi sampai terbitnya matahari itu.
Selesai beliau sempurna matahari terbit, beliau akan sholat 2 rakaat. Jadi sholatnya di masjid. Sholat isyraqnya itu di masjid beliau, karena sholat subuhnya di masjid. Selesai beliau sholat itu keseharian Nabi, itu yang dilakukan oleh Nabi di waktu pagi, Bapak Ibu. Subuh beliau pergi berjamaah dengan sahabat, selesai subuh beliau zikir dan kadang-kadang berdiskusi dengan sahabat sampai terbitnya matahari. Selesai kemudian beliau sambut dengan 2 rakaat isyraq. Setelah 2 rakaat sholat isyraq itu beliau akan pulang. Pulangnya kemana? Nah, Nabi itu kan punya banyak istri, Pak. Punya beberapa istri kan. Nah, rumah yang tempat kuburan Nabi sekarang itu rumahnya Ummu Aisyah. Rumah Aisyah kan? Rumah Aisyah. Jadi posisi rumah Aisyah itu, Bapak Ibu, kalau kita seperti ini, kama kiblatnya, anggap siko kiblatnya, siko ada mimbar Nabi, siko ada kuburan Nabi kan, rumah Nabi kan, rumah Nabi. Kata Nabi, antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah. Ini raudhahnya yang kita sholat di situ, rebutan kita sholat di situ. Ini kuburan rumah Nabi dulu, sekarang jadi kuburan Nabi. Ini rumahnya Ummu Aisyah. Ini rumahnya Ummu Aisyah. Di sebelah rumah Ummu Aisyah ini rumahnya Ummu Fatimah, anak kandung beliau, putri Rasulullah. Rumah Fatimah. Di sebelah rumah Fatimah itu ada rumah istri beliau yang lainnya. Tidak hafal, tapi rumah istri beliau nih. Di sini rumah istri beliau, kemudian di bagian yang di sininya ini juga rumah istri beliau. Nah, jadi di sini juga berjejer rumah istri-istri Rasulullah. Sekarang yang posisi ini nih sudah dibangun masjid ya, sudah dibangun masjid dekat pintu 37, 38, 36 sampai 35. 35, 36, 37, 35, 36, 37, 38 kesininya kan pintunya nih, pintu masjidnya itu. Ini rumah istri-istri Nabi, Bapak Ibu. Nah, jadi rumah Ummu Fatimah ada di tengah-tengah, dikelilingi oleh rumah istri-istri Nabi. Misal. Jadi kalau Nabi malam itu nginapnya di rumah Ummu Aisyah, maka pagi beliau pulangnya tidak ke rumah Ummu Aisyah. Pagi itu beliau pulangnya ke rumah istri beliau berikutnya. Istri yang lain, beliau akan mengunjungi rumah istri-istri beliau. Nih, istri ke sini, istri A, istri B, istri C, istri D. Dia akan berkeliling nih. Rata-rata 20 menit. Rata-rata 20 menit. Iko panduan untuk apa-apa yang keberencana. Ini Pak Abu? Tidak meyakinkan jawabnya, Pak. Sabasil apa dulu. Ya, jadi kalau apa-apa berencana, gandeng-gandeng rumah tuh, gandeng-gandeng rumah aku, bukan tetanggaku, idolaku ya. Ya, jadi kalau kau berencana cari rumah deket-deketan rumahnya, jangan jauh-jauh. Iko di Padang cek, di Solo cek, Bukit Tinggi cek, itu udah takui itu mah. Nang sarkuar itu. Ya, jadi beliau akan berkunjung ke sini, Bapak Ibu, berkunjung ke sini 20 menit, ke sini 20 menit, ke sini 20 menit sambil tanya kabar, apa kabar hari itu, bagaimana kondisinya, kemudian melihat apa yang dibutuhkan hari itu dikelilingi setiap pagi itu, Bapak Ibu. Setiap pagi. Nah, selesai berkunjung ke sini maka itu akan membutuhkan waktu lebih kurang 1,5 jam untuk mengunjungi itu. Selesai beliau mengunjungi ini, beliau akan kembali ke masjid. Tiba di masjid lebih kurang pukul 7:30. Pukul 7:30 itulah kemudian sudah masuk tarmadul fisalnya, masuk ke inti duha. Jadi inti duha itu kapan? Inti duha itu sebelum ke inti duha, maka jadi pertanyaan ini yang isyraqnya. Isyraqnya itu berapa lama? Isyraq itu lebih kurang 1,5 jam waktunya. Untuk 2 rakaat itu kita punya peluang waktu 1,5 jam. Di dalam rentang waktu itu boleh. Jadi tidak persis jam 6:03 boleh langsung sholat isyraq. Tidak, jam 6:30 pun boleh. Jam 7 kurang seperempat pun boleh. Yang penting asalkan dalam rentang waktu lebih kurang 1,5 jam tadi.
Kalau jam 6 lewat 5 balik, jam 6 lewat 3 balik, berarti lebih kurang beko jam setengah 8 lewat 10 atau lewat 3 balik. Lalu apa? Jam setengah 8 itulah. Setengah 8 itu, jadi dari jam selesai sholat duha, selesai sholat isyraq, kemudian disambung dengan mengunjungi istri-istri beliau, itu sudah habis waktunya. Beliau kemudian kembali ke masjid, maka akan tiba waktunya duha di masjid. Beliau akan duha di masjid itu Bapak Ibu. Duha di masjid, habis itu beliau akan diskusi dengan sahabat. Beliau akan diskusi dengan sahabat sampai beko tiba di akhir duha. Bara lamonyo inti duha itu. Nah, cara mengukur inti duha, ambil sholat zuhur. Sholat zuhur jam berapa? Jam 2 balik 07. Hitung 1,5 jam dari zuhur, hitung mundur. Kalau jam 2 balik berarti jam setengah sabalik. Ya, setengah sabalik kan Bapak Ibu? Satu setengah jam dari zuhurnya kan. Nah, dari setengah sabalik sampai zuhur itu namanya akhir duha. Maka dari setengah 8 sampai setengah sabalik itu inti duha. Itu aja untuk sederhananya Bapak Ibu. Maka dari jam 6 lewat seperempat tadi itu sampai setengah 8 itu awal duha, setengah 8 sampai setengah sabalik itu inti duha, setengah sabalik sampai beko jam masuknya waktu zuhur, waktu zawal itu akhir duha. Nah, akhir duha ini nanti akan dibagi juga Bapak Ibu. Akan dibagi, dikurangi dulu 8 sampai 12 menit, kemudian dikurangi lagi lebih kurang 20 menit, jadi dikurangi lebih kurang 30 menit nanti. Kalau jam 2 balik kurang 30 menit berarti jam setengah 2 balik. Nah, maka waktu sebaiknya untuk akhir duha itu dari setengah sabalik sampai jam setengah 2 balik. Setengah 2 balik apa yang dilakukan Nabi? Setengah 2 balik itu beliau akan pulang. Jadi kalaupun misalnya ada diskusi-diskusi, kalaulah setengah 2 balik, lah setengah jam menjelang zuhur itu beliau pasti pulang tuh. Apa yang dilakukan beliau? Beliau tidur siang. Namanya qailulah, tidur siang. Jadi tidur siang Nabi itu setengah jam menjelang zuhur. Awak tidur siangnya? Tuh. Itu bedanya. Jadi tidur siang Nabi itu setengah jam sebelum zuhur. Awak tidur siang, dan itu cuma 20 menit, maksimal 30 menit. Awak siap zuhur sampai asar. Bapupuh mana ya Pak? Apalagi sudah makan kanyang mau pulang zuhur itu Pak. Habis itu masalah saya itu sampai asar kali itu. Itu makanya badan awak litak nih Bapak Ibu. Jadi ternyata di situ dia. Oke. Nah, kita kembali lagi. Maka selesai beliau menyelesaikan awal duha, isyraq, beliau akan pulang ke rumah istri-istri beliau, kemudian beliau kembali lagi untuk inti duha. Inti duha berapa rakaat? Inti duha lebih kurang berkisar antara 4 sampai 6 rakaat. Boleh lebih? Boleh. 4 sampai 6 rakaat. Boleh lebih? Boleh. Kelebihannya nanti akan masuk dalam wilayah sholat awwabin namanya. Pernah dengar sholat awwabin Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, sholat awwabin itu sholat apa? Sudah maghrib, nggak di inti duhanya dong. Nah, itu dia. Sholat awwabin itu orang sering menyebut sholat duha itu, sholat awwabin itu menyamakan sholat awwabin dengan sholat duha. Padahal sebenarnya sholat awwabin dengan duha itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena awwabin itu punya aturan sendiri dan dia punya fadilah tersendiri pula nanti. Awwabin itu dia punya 2 waktu, di inti duha sampai akhir duha 1, antara maghrib dengan isya 1 lagi. Jadi 2 waktunya. Jadi boleh di inti duha sampai akhir duha, boleh antara maghrib dengan isya. Makanya tidak bisa disambung je duha, tidak bisa disambung je duha. Dan fadilahnya juga berbeda kan. Nanti kita lihat awabinnya. Tapi kita kembali ke duhanya. Inti duha. Inti duha itu berapa rakaat? Dalam rentang waktu setengah 8 sampai setengah sabaleh itu berapa rakaat? Sampai 6 rakaat. Nah,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Setiap potong tulang belulang kita mesti bersedekah. Jadi kiranya awak punya kewajiban Bapak Ibu terhadap diri awak kuat. Terhadap tulang belulang yang awak miliki. Berapa banyak tulang belulang awak? 360 potong. 360 potong. Lah pernah dia tong? Alhamdulillah. 360 potong. 360 potong tulang belulang awak itu harus ditunaikan sedekahnya. Nah, bagaimana sedekahnya tulang belulang kita? Maka disebutkan oleh Rasulullah, fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih kita itu akan menjadi sedekah dari tulang belulang kita. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah yang kita baca itu adalah sedekah dari tulang belulang kita. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah dari tulang belulang kita. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir Allahu akbar itu adalah sedekah dari tulang belulang kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir pengganti sedekahnya tulang belulang kita. Maka 360 tulang belulang kita harus kita tunaikan sedekahnya dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dewak menunaikan itu, nah kapan itu ditunaikan? Selama setiap hari itu ditunaikan. Setiap hari ditunaikan. Tapi hebatnya Bapak Ibu, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarku'uha minad duha. Dan semua kewajiban sedekah itu terbayar jika kita menunaikan walaupun 2 rakaat duha. Itu yang di inti duha. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat di inti duha, pahalanya apa? Fadilahnya manga? Belum memperlancar rezeki. Fadilahnya pengganti sedekah tulang belulang kita. Itu dia. Oke Bapak Ibu. Jadi yang memperlancar rezeki itu bila? Beko di akhir duha. Kalau bentuk itu tuh besok kami di akhir duha, saya lah sholat duhanya kami rapel, saya lah langsung 2 balik rakaat dan amonya doh. Ya, rezeki lancar sedekah halun terbayi bagaimana? Pahala haji dan umrah hilang. Nah, itu dia. Rezeki lancar, sedekah halun tabayyin, pahala haji dan umrah lapeh. Makanya potong-potong dia, ambil dan kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan itu. Begitu dia Bapak Ibu, supaya lebih mengena dari ibadah yang kita tunaikan itu. Oke Bapak Ibu. Nah, cukup kita cut aja lah dulu sampai di situ. Nanti kita diskusi ulang lagi, kita sempurnakan lagi bahasan tentang sholat duha ini. Tapi menjelang itu Bapak Ibu boleh dengar juga kajian-kajian yang lainnya. Nanti kita akan diskusikan jika ada nanti perbedaan-perbedaannya. Baik, itu saja barangkali untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.